Be smart with Creative TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kreatif TV dan channel YouTube Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam program podcast bincang-bincang santai kita dengan salah satu alumni dari Sekolah Kreatif juga, dan alhamdulillah sekarang sudah sukses mengelola suatu usaha yang mungkin dirintis dari awal gitu. Mudah-mudahan hari ini kita bisa banyak mendapat ilmu, banyak mendapat gagasan-gagasan baru untuk ke depan nanti langkah kita, terutama dalam mengisi bulan suci Ramadan ini. Tapi jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan berita-berita dari Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20. Oke, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial ini, Mas Faisal. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Faisal, alhamdulillah berita yang Ustadz Hanif dengar itu sampean sekarang sudah ya dikatakan punya usaha dari hobi yang dulu dengan tekuni dari mulai kecil gitu ya, dari pertama main musik terus kemudian merambah ke dunia usaha yang ya ada hubungannya dengan hal itu ya. Iya. Ada kafe juga sekarang yang dengan kelola. Oke, silakan Mas Faisal. Ustadz Hanif pengen tahu bagaimana sih prosesnya, terus mungkin yang dikerjakan sekarang dulu lah. Yang dikerjakan sekarang apa? Sekarang yang dikerjakan cuman wirausaha, okay. sambil ngajar musik. Ngajar musik. Cuman itu aja sih Pak. Gitu ya. Seharian saya gitu. Oke. Wirausahanya di bidang apa ini? Wirausahanya di bidang food and beverage. Food and beverage ya. Jatuhnya ke genrenya yang coffee shop. Coffee shop ya. Gitu. Oke. Emang lagi banyak sekarang dibuka coffee shop gitu ya. Mungkin ini memanfaatkan peluang juga gitu ya. Karena di masa pandemi ini juga kan banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya harus dilaksanakan dengan online lah. Biasanya kegiatan-kegiatan online itu perlu tempat-tempat yang mungkin lebih nyaman gitu. Wifi gitu ya. Oke. Mulai dari mana ini usaha yang sekarang Mas Faisal tekuni ini? Mulai awalnya ya. Awalnya tuh mulai ketika SMA. Okay. Awal banget SMA. Mau lulus SMA itu tahun 2017 ya. Ketika teman-teman sibuk untuk bingung nih mau kuliah mana setelah UNAS nih. Karena seminggu lagi kita mau laksanakan UNAS. Tapi saya waktu itu mikirin bahwa setelah lulus sekolah ini, itu saya mikir bahwa enaknya ini untuk setelah lulus UNAS ini mau ke kuliah kah, sarjana pendidikan, atau mau berwirausaha. Jadi saya seminggu itu mikirkan, memutuskan untuk ya udahlah mungkin wirausaha aja untuk biar ada tabungan, biar ntar kuliahnya juga pakai uang mandiri sendiri gitu. Jadi pas 2017 setelah lulus SMA, saya langsung bangun usaha. Itu teh tarik pertama kali jualan. Iya. Itu di pinggir jalan, di daerah Jalan Kalidami gitu. Daerah Jojoran sana. Rumah saya di daerah Demak. Jadi itu menyiapkan teh dan menyiapkan barang-barangnya semua itu dari rumah. Untuk peralatan saya minjem dari dapur rumah. Jadi tanggung jawab setelah mau jualan, saya ambil dulu barang-barangnya. Ntar kalau udah selesai jualan, pulang sampai rumah saya cuci lagi. Saya kembalikan. Saya cuma memakai dari jam 5 sore karena saya udah harus berangkat dari Demak agar sampai di Kalidami itu jam 6. Gitu. Setelah saya sholat maghrib baru saya bisa buka itu. Setelah buka itu saya bukain dari jam 6 sampai jam 10 Pak, 11 gitu. Iya. Gitu ya. Gantung, setelah itu baru pulang sampai rumah bisa jam 12, jam 1 gitu. Itu sampai rumah masih harus bersih-bersih lagi gitu. Okay. Dan itu untuk di awal-awal juga menurut saya cuma jualan teh tarik aja Pak. Basic untuk mengolah minuman juga nggak ada.
Tapi kayak apa ya? Karena mungkin kecanggihan zaman, adanya YouTube dan platform-platform sosial media lainnya, jadi kayak saya belajar dari sosial media itu. Terus saya jualan teh tarik. Kenapa saya milih teh tarik? Karena menurut saya pada saat itu unik aja. Masa cuman teh dengan susu aja harus pakai di gaya-gaya gitu kan? Diaduk biasa ini kan bisa gitu. Itu kenapa harus gini? Ya udah unik. Mungkin di pinggir jalan orang bisa ngelihat. Ada Jadi saya waktu itu daya gitu. tariknya Lah, gitu, seenggaknya orang nggak beli tapi lewat. Apa itu? Gitu. Oke. Dari sana itu akhirnya saya bertahan dari 2017 itu. Kadang nggak ada yang beli, Pak. Sehari cuma yang beli satu. Oh gitu. Kadang nggak ada. Belum lagi kalau ada musim hujan ya. Dan ya. Musim hujan pasti lampu saya, meja saya semua barang-barang basah. Karena nggak ada atap Nggak dan ada lain-lain. atapnya gitu. Jadi ya resiko hari besok tapi tetap saya ulangi jualan Semangat lagi. jualan lagi. Hari itunya langsung hari besok jualan lagi. Itu saya ulangi terus-terusan. Nggak pernah libur kecuali kalau emang lagi ada kegiatan ngeband atau mungkin lagi urusan keluarga atau sakit baru libur, Pak. Untuk berjalan terus sampai 6-8 bulan ke depan baru saya bisa beli gerobak pertama saya. Gitu. Dari hasil jualan teh tarik awal itu Iya. ya, terus akhirnya dikembangkan ke gerobak gitu ya. Iya, gerobak. Iya. Ketika gerobak barulah kita tambahin varian menunya gitu. Terus mulai pede dan berjualan karena udah Sudah kayak ada banyak iya. yang mau disajikan gitu ya. Iya, terus dilihat orang juga udah niat gitu. Waktu itu kan masih pakai meja kecil, meja segini mungkin, gitu. segini. Kecil banget. Terus ketika jualan itu juga saya juga sempat pasang surut juga pastinya, Pak. Waktu masih gerobak pertama itu. Cuman saya tetap optimis saya. Jualan gitu. Sampai akhirnya berjalan, setelah ada gerobak itu 2-3 bulan kemudian saya baru berani menggunakan karyawan, Pak. Oh gitu. Awalnya sendiri, terus kemudian ada karyawan Iya. gitu. Tapi tetap terlibat ya? Iya, Pak. Tetap terlibat di Masih itu kan? masih terlibat. Itu saya masih terlibat ketika ada karyawan, saya masih turun untuk mengontrol hal-hal apa sih yang bisa saya berikan ke dia, terus hal apa yang untuk mengurangi kecurangan atau apa gitu. Jadi saya masih memerhatikan. Setelah tahun 2018 di awal-awal saya udah memberanikan diri, kelihatannya udah bisa dilepas sendirian. Akhirnya dari tabungan gerobak yang pertama tadi, saya belikan gerobak satu lagi. Oh gitu. Jadi ada dua. Gitu. Ada di dua. tempat yang berbeda. Di tempat yang tentunya. berbeda. Oke. Yang kedua ini saya menjaga sendirian. Jadi yang pertama ini gerobak pertama ini Sama karyawan. Karyawannya sudah saya tinggal. Yang kedua saya jaga sendirian. Jalannya waktu itu di Jojoran. Yang kedua jalan. Terus setelah itu ternyata di sini juga prospek, Pak. Akhirnya yang gerobak saya yang kedua saya kasih karyawan yang baru lagi buat di sana. Masih saya gerobak dampingin. yang ketiga enggak? Gerobak yang kedua jalan. Jadi total dari 2017 dan 18 itu saya sudah bisa mendapatkan 2 gerobak dan ada 4 karyawan mungkin. Karyawan. Alhamdulillah pada saat itu. 2017 sampai 2018 dari cuman dalam waktu 1 tahun sudah bisa berkembang gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Oke, jadi selain itu tadi niat berwirausaha dibarengi dengan kejelian apa yang harus dimunculkan dalam wirausaha itu ya. Jadi supaya pasar itu juga bisa tertarik dengan yang kita kerjakan gitu. Oke, sekarang kalau yang sekarang bisa diceritakan tentang kafe yang dikelola Mas Faisal. Oke. Itu masih nyambung, Pak. Jadi setelah 18 nih udah punya 2 gerobak. Kebiasaan saya itu gini, Pak. Setiap ada pendapatan masuk itu udah bersih untuk saya gitu. Saya tuh selalu mempetakan uang yang dimana yang ini saya ambil sedikit untuk keseharian. Yang sebagian ini untuk pengembangan usaha. Makanya dari meja ke gerobak 1 ke gerobak 2 ya uang dari itu. Yang ya. save money saya simpan uangnya itu setiap jualan. Enggak datangkan modal dari luar lagi berarti. Enggak. Gitu. Dari Jadi pertama saya modal cuma 150.000, Pak. Dari 150 bisa punya 2 gerobak itu alhamdulillah berjalan 2019. Di akhir 2019 Agustus itu saya masih ingat. Dari tabungan 2 ini saya simpan terus, akhirnya saya
buka kafe itu, Pak. Buka kafe, awal buka kafe itu Alhamdulillah 2019 Agustus. Ya. Iya. Saya baru bisa buka kafe. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Oke. Di kafe yang sekarang dikelola itu yang kalau tadi kan yang di gerobak itu ada teh tarik dan beberapa menu. Iya. Nah, yang sekarang yang di kafe yang disajikan apa aja? Yang sama aja, Pak. Menunya. Menunya sama aja. Sama ya. Cuman untuk dari segi brandnya aja yang kita ganti. Yang gitu. semula namanya Unico Street Drink, sekarang kita ganti ke Unico Sosial gitu. Jadi tempat untuk bersosial, bercengkrama di sana. Terus mungkin untuk bahan-bahan baku kita juga lebih premium kan daripada yang gerobak. Dari yang kemarin di gerobak. Iya. Gitu. Jadi yang gerobak tetap pakai dengan bahan baku yang di gerobak, yang di sini kita agak dipremiumkan sedikit. Di gerobak masih ada berarti? Masih, Pak. Luar biasa, berarti ini tidak melupakan asalnya ya, berarti masih tetap dikelola di gerobak ini ya. Alhamdulillah. Oke. Balik lagi Mas Faisal. Kalau dulu kan masa-masa SD itu kan ya namanya anak SD pasti bermain, terus kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu ya masih have fun gitu ya. Selain tadi berpikiran sebelum UNAS atau untuk menentukan kuliah atau usaha tadi, apa di waktu-waktu kecil dulu atau waktu-waktu sekolah dulu itu ada kepikiran atau ada punya cita-cita gitu untuk punya wirausaha sendiri? Mungkin melihat dari sejarahnya ayah atau mama gitu. Pikiran. Justru dari kecil saya tuh tertarik banget di musik, Pak. Di musiknya ya? Di musik dan nggak pernah kepikiran bahwa suatu saat bakal jadi pengusaha mungkin atau apa, mungkin nggak pernah kepikiran, pokoknya fokus satu di musik. Jadi mungkin dari kecil Satanis juga tahu. Saya dari kecil ngeband, semua alat saya puterin. Semua alat pasti dicoba dan semuanya dikuasai. Alhamdulillahnya. Ya dari sana nggak ada kepikiran apa-apa, Pak. Semakin nambah dari SD ke SMP saya udah mulai menekuni kursus untuk di beberapa alat, nggak semuanya, dan terus menerus akhirnya banyak prestasi juga sampai akhirnya saya bisa ngajar musik. Itu nggak ada kepikiran kalau bisa jadi pengusaha. Emang di musik, tapi ketika udah mau lulus SMA itu ada jalan yang membuat seperti apa kayak jalan kayak ayo kamu milih apa gitu, milih yang gimana gitu, yang kayak gitu tuh, Pak. Oke, ya Mas Faisal, dengan adanya usaha sampean ini, tanggapan orang tua seperti apa? Tanggapan orang tua? Ya. Support, Pak. Support. Untuk awal-awal pasti nggak support, Pak. Karena orang tua saya juga lebih mengutamakan pendidikan gitu. Saya juga mengutamakan pendidikan, Pak, tapi menurut saya ingin mandiri gitu. Mandiri itu juga berkat saya sekolah di SD ini juga, Pak, mengajarkan kemandirian dari saya kelas 1, 2, 3, 4 itu selalu apa, Pak ya? Ada sebuah kayak program-program dulu waktu zaman saya masih SD di sini ini dulu tuh kayak untuk mengembangkan diri, potensi dan kemandirian. Jadi itu kayak muncul langsung ke bawah ketika jalan ke SMP, SMA apa sampai dewasa itu jadi kayak kerasa. Gitu. Iya, penanaman dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Itu yang membuat kayak akhirnya ya udahlah, saya mandiri dulu aja, ntar kalau ada modal atau ada uang saya kuliah pakai uang sendiri gitu. Jadi tetap semangat kuliah tapi biayanya dari biaya sendiri. Ya, seperti itu. Kalau orang tua waktu itu supportnya, ayo kamu langsung kuliah, nanti dibiayain dan lain-lain kayak gitu. Ya itu tadi karena mungkin di SD kreatif ini saya didik mandiri. Pemicunya karena kemandirian ya. Jadi ya kreativitas itu muncul karena memang harus diasah. Terus kemudian passion atau perasaan itu juga muncul ketika terbiasa gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang memang harus istilahnya itu kalau kita menentukan pilihan itu bukan kok terus kemudian kita mengabaikan terhadap suatu hal penting yang lain, tapi kita mendahulukan mana yang harus lebih didahulukan, mana yang harus kita, terutama peluang-peluang yang harus kita manfaatkan itu yang mungkin lebih istilahnya itu kalau ini lebih bisa dikerjakan ya kerjakan dulu. Iya, setuju. Iya benar. Seperti itulah, Pak. Oke, Mas Faisal, bocoran sedikit.
Cafe tempatnya ada di mana? Di Daerah? Jalan Pucang Anom. Di Jalan Pucang Anom. Monggo nanti pemirsa sekalian kalau pengen tahu kafenya Mas Faisal, penasaran dengan suasana yang ada di sana, bisa datang ke Jalan Pucang Anom. Kafenya namanya apa, Mas? Unico. Unico Sosial. Ya. Oke. Oke, Mas Faisal, terima kasih banyak Ya, Pak. kedatangannya. Mudah-mudahan usahanya ke depan lebih lancar. Amin. Dan tetap yaitu tadi pendidikan itu tetap harus diupayakan. Ya, Karena siap, Pak. bagaimanapun juga pengetahuan itu bisa kita dapatkan dari media sosial atau dari jalan yang lain. Tapi kalau pendidikan itu kita dapatnya dari seorang guru, gitu ya. Ya, Pak, udah, Pak. Gitu. Setuju saya. Oke, sentuhan-sentuhan emosi itu yang harusnya tidak akan bisa kita dapatkan dari dunia di lain pendidikan. Gitu. Oke, terima kasih banyak pemirsa Kreatif TV dan channel YouTube Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini bisa lebih bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Iya, Pak.